Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita sudah pada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kita akan membahas tentang penyakit-penyakit organ pernapasan pada manusia, ya. Selain yang saat ini sedang terjadi di dunia, yaitu COVID-19 atau disebabkan oleh virus corona, ya teman-teman. Selain penyakit tersebut, ternyata ada penyakit-penyakit lain yang mungkin pernah kita alami atau mungkin keluarga kita pernah mengalaminya. Apa saja penyakitnya? Kita perhatikan video berikut ini. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar apa saja sih gangguan pada organ pernapasan, tentunya pada manusia. Ada beberapa teman-teman. Contohnya ada TBC, flu, asma, kemudian ada yang terbaru yaitu COVID-19. Nah, nanti kita akan lebih jelasnya, kita akan belajar satu persatu ya teman-teman. Baik, gangguan pada organ pernapasan itu ada beberapa sebab teman-teman. Bisa faktor bawaan dari genetika atau gen kita, atau bawaan sejak lahir penyakit tersebut, misalkan ada gangguan atau kelainan pada organ paru-paru. Baik, di samping faktor gen juga ada faktor yang lain yang disebabkan oleh faktor luar dari kita. Yang pertama disebabkan oleh bakteri atau virus ya teman-teman. Jadi untuk bakteri atau virus ini adalah makhluk kecil yang tidak terlihat oleh mata manusia langsung. Itu salah satu penyebabnya. Kemudian faktor yang lain juga faktor udara yang tidak sehat atau polusi ya teman-teman, seperti asap pabrik, asap kendaraan dan sebagainya. Kemudian faktor dari pola hidup itu sendiri, yaitu kebiasaan merokok dan kebiasaan makanan atau jajan yang tidak sehat. Baik, yang pertama yaitu penyakit yang disebabkan oleh faktor penyakit yang tidak menular, yaitu asma. Ya, penyakit asma ini adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Ya, biasanya dada kita itu sesak atau bernapasnya itu sulit ya teman-teman. Ya, ini kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan yang kalian lihat itu adalah saluran pernapasan dari paru-paru kita menyempit ya teman-teman. Itu adalah penyakit yang saluran ketika kita sedang sesak nafas atau asma. Sedangkan yang sebelah kiri dari kalian itu ketika normal. Ya, tentu karena penyempitan tadi kita menjadi susah bernapas, dan ketika sesak bernapas kita membutuhkan alat kita membutuhkan obat dan alat untuk mengurangi sesak napas. Apa itu pemicunya? Ya, pemicu diantaranya bisa polusi udara atau udara yang tidak sehat, kemudian udara yang dingin. Biasanya kalau kita sedang berada di daerah yang dingin, itu udaranya membuat orang yang biasanya punya penyakit asma itu biasanya akan kambuh ya teman. Kemudian ada alergi berupa alergi mungkin makanan ataupun udara dan sebagainya. Kemudian karena kelelahan atau biasanya setelah olahraga dada menjadi sesak, karena ketika kita sedang berolahraga kita membutuhkan banyak oksigen ya, ketika itu saluran pernapasan kita menyempit, menyebabkan kita susah untuk bernapas. Nah, biasanya ketika asma itu sedang menyerang kita, kita membutuhkan alat dan obat yang biasa disebut dengan inhaler. Ya, alat tersebut digunakan untuk memasukkan obat ya ke saluran pernapasan kita dengan cara menghirup melalui mulut dan akan masuk ke paru-paru.
Kemudian penyakit yang kedua yaitu masih penyakit yang tidak menular ya teman-teman. Ini penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan yang tidak sehat ya. Ini adalah yang sebelah kanan yang berwarna hitam, itu kanker paru-paru ya teman-teman. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru ya. Yang bulat-bulat ini teman-teman yaitu sel-sel yang tumbuh secara tidak terkendali ya, karena rusak organ paru-paru ya di tubuh manusia. Penyebabnya tentu dengan kebiasaan yang tidak baik ya, bisa jadi karena merokok atau kena asap rokok ataupun sering menghirup udara yang kena polusi ya. Itu menyebabkan pemicu dari kanker paru-paru. Nah, kemudian kita masuk ke penyakit yang menular yang pertama, yaitu ini mungkin sering kita alami atau mungkin teman-teman pernah mengalami penyakit ini, yaitu flu ya teman-teman. Flu ini biasanya disebabkan oleh virus influenza ya teman-teman. Flu ini adalah penyakit organ pernapasan yang ditularkan dan ditularkan dari orang yang sakit ke orang yang lain ya. Ketika orang lain tersebut daya tubuhnya menurun, maka dia akan bisa tertular ya teman-teman. Ketika bersin, kemudian virusnya akan menyebar di udara dan masuk ke orang yang ini adalah gambar dari virus influenza, itu seperti ini. Nah, virus flu ini, virus influenza ini menular melalui udara. Ketika bersin, orang yang sedang sakit akan mengeluarkan ya cairan-cairan atau droplet yang terkandung di dalamnya itu virus-virus yang bisa menyebabkan tertular oleh orang lain. Baik, untuk penyakit yang kedua itu masih disebabkan oleh mikroorganisme yang kecil juga ya teman-teman. Kalau tadi virus, kalau yang ini penyakit tuberkulosis itu atau TB ya, TBC atau bisa orang menyebutnya TBC gitu ya, tuberkulosis atau disingkat dengan penyakit TB, itu disebabkan oleh bakteri ya teman-teman. Kalau tadi flu itu disebabkan oleh virus, kalau yang ini adalah disebabkan oleh bakteri. Ya, ciri-cirinya biasanya batuknya berdarah ya teman-teman, kemudian ada nyeri di dada. Ini disebabkan oleh bakteri tadi, Mycobacterium tuberculosis ya. Bakteri ini menyerang di organ paru-paru manusia. Nah, tadi masih disarankan ketika batuk kita menutup mulut kita dengan tisu atau benda. Ya, kalau sekarang kita disarankan untuk batuk atau bersin menggunakan siku ya teman-teman. Kemudian penyakit yang pernah juga itu menjadi viral ya teman-teman, yaitu penyakit flu burung. Ya, ini contoh ilustrasi gambar dari flu burung, terus mirip dengan virus influenza ya teman-teman. Itu ciri-cirinya atau disebabkan oleh kita kontak langsung dengan binatang unggas ya. Gejalanya bisa demam, pusing, sakit mata, radang tenggorokan, batuk, sesak napas, dan nyeri otot. Itu untuk flu burung. Dan penyakit ini penyakit yang berbahaya teman-teman, karena mudah tersebar dan dapat menyebabkan kematian. Jadi sarannya ketika kita kontak dengan binatang seperti unggas, kita biasakan dengan mencuci tangan sebelum kita beraktivitas yang lain. Baik, penyakit yang terakhir yang akan kita bahas yaitu penyakit COVID-19 ya teman-teman, yang sekarang sedang terjadi, sedang mewabah di negeri kita ataupun di dunia ya teman-teman, yaitu COVID-19. Penyakit ini masih terindikasi ya berbahaya teman-teman, bukan dari segi tingkat kematian, tapi dari segi penularannya sangat luar biasa sekali, cepat untuk penyebarannya. Adapun untuk tingkat resikonya, ini ketika kita mempunyai penyakit lain seperti mungkin penyakit
asma, kemudian penyakit darah tinggi, jantung, ataupun ginjal, ini bisa menyebabkan kematian teman-teman. Baik, ini penyakit ini dapat ditularkan dari orang yang sakit melalui apa teman-teman? Kita lihat kontak atau transmisi melalui tetesan. Ketika orang batuk, kemudian ada tetesannya itu menyentuh tangan kita ataupun benda, ataupun masuk langsung ke organ pernapasan kita, itu bisa menularkan penyakit tersebut. Kemudian melalui yang terbaru itu ternyata virus corona ini teman-teman bisa menular melalui udara juga teman-teman, yang terbaru dari WHO ya teman-teman. Jadi kita biasakan dengan menggunakan masker teman-teman. Kemudian melalui penularan melalui kita yang sedang sehat menyentuh benda-benda yang terkena droplet. Ya, jadi ada benda yang kena bersin orang yang sakit dan benda itu kita sentuh, kemudian tangan kita yang terkena virus corona tersebut, ketika kita tidak mencuci tangan, kemudian kita mengusap wajah, mata, atau hidung atau mulut, nah akan masuk virusnya ke organ pernapasan kita. Jadi biasakan untuk mencuci tangan teman-teman. Penyakit-penyakit tadi yang tidak menular dan ada yang menular juga bisa kita cegah atau kita antisipasi dengan beberapa cara teman-teman. Ya. Yang pertama tentu dengan makan yang sehat dan bergizi untuk meningkatkan imun atau daya tubuh kita teman-teman. Kemudian untuk meningkatkan daya imun juga dengan rutin berolahraga. Ya, olahraga ringan sehari mungkin bisa 10 menit, 20 menit. Itu tergantung kebutuhan. Dan biasakan mencuci tangan dengan sabun ketika kita memegang benda-benda yang mungkin menjadi barang umum ya teman-teman, atau ketika kita sedang keluar atau dari luar, kita biasakan dengan mencuci tangan. Kemudian kita bersin biasakan untuk ditutup dan menggunakan lengan ya, tidak menggunakan telapak tangan, tapi kita biasakan menggunakan siku ya, ditutup dengan siku. Ini gambarnya harusnya tertutup ya teman-teman. Kemudian kita biasakan menggunakan masker ketika berada di tempat umum ataupun ketika kita sedang di rumah, kita sudah paham bahwa kita itu sakit flu misalkan, dan untuk mencegah menular kepada anggota keluarga yang lain, kita gunakan masker ya ketika sedang berada bersama anggota keluarga kalau kita sedang sakit ya teman-teman. Kemudian yang penting juga teman-teman, ketika kita berada di luar, kita selalu menjaga jarak ya dengan orang lain agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang menular teman-teman. Seperti tadi ya, ada TB ya, kemudian ada flu, kemudian ada flu burung dan COVID-19 ya, yang disebabkan oleh virus corona ya teman-teman. Nah teman-teman, ternyata banyak kan penyakit-penyakit pada organ pernapasan pada manusia selain yang COVID-19. Banyak yang lain seperti mungkin misalkan ada asma ya, ada influenza dan sebagainya. Dan teman-teman tadi sudah memperhatikan apa saja penyakitnya. Semoga teman-teman bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, tentu dengan menjaga kesehatan ya, dengan makan yang bergizi, kemudian olahraga yang rutin ya teman-teman. Ya, untuk pertemuan kali ini Pak Taufik cukupkan. Untuk pertemuan keempat nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat organ pernapasan sederhana pada manusia. Dan untuk lebih lengkapnya kalian tunggu saja nanti untuk pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman,
Pak Taufik akhiri pertemuan ketiga ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan keempat.